Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Joe di channel Sekilas Kembang dan Buah. Channel yang menyajikan informasi sisi lain seputar kembang dan buah dan seputar informasi pertanian tentunya. Baik pemirsa, hari ini biasa ya libur-libur kita melakukan sesuatu dan insya Allah setiap akhir pekan saya akan terus memberikan informasi-informasi yang saya dapatkan, yang saya miliki, khusus untuk pemirsa Sekilas Kembang dan Buah. Gitu ya. Nah, mudah-mudahan nanti informasi ini bisa bermanfaat. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih, matur tampiasih, matur nuwun, thank you banget kepada pemirsa yang sudah mampir di channel Sekilas Kembang dan Buah ya. Ya, mudah-mudahan pemirsa yang sudah stay di channel Sekilas Kembang dan Buah nggak bosen ya. Nggak mungkin ya, pasti ada bosennya. Oke, nanti kalau sudah bosen ya tinggal lari kemana, kemudian nanti balik lagi nggak apa-apa. Baik pemirsa, hari ini saya ingin memberikan sedikit informasi tentang nasi. Ya, ini nasi, terutama nasi yang sudah tidak dikonsumsi alias nasi yang tersisa di dapur. Nah, kenapa saya membuat channel ini? Saya apa namanya itu bukan risih pemirsa ya. Setiap hari karena kami masih keluarga kecil ya, saya istri kemudian anak dua masih kecil-kecil. Jadi kalau masak itu kadang-kadang tuh lebih gitu kan, walaupun sudah dipas-paskan kadang ada aja yang ya anaknya lah yang nggak mau makan gitu kan, nggak selera makan pas hari itu gitu kan, akhirnya nasi yang seharusnya pas untuk dimakan berempat tersisa. Nah, ini juga mungkin pemirsa pernah mengalami kasus-kasus seperti ini. Jika ada nasi yang tersisa, jangan dibuang ya. Ya kalau misalnya pemirsa punya ayam ya diberikan ayam biasanya kan. Kalau misalnya tidak punya ayam, kemudian tidak punya tanaman atau tidak suka dengan tanam bertanam, biasanya tuh dibungkus plastik kemudian ikat, masukkan ke bak sampah, dikirim ke pembuangan sampah. Eman-eman banget. Ya, jadi kalau misalnya nanti ada di rumah terjadi hal yang sama persis dengan apa yang saya alami, yaitu sering terjadi sisa nasi yang tidak dikonsumsi lagi, kalau bisa dikumpulkan dan jangan dibuang ya. Nasi sisa bagi orang pertanian biasanya akan dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian tentunya ya. Nah, akan berbeda ceritanya kalau nasi sisa ini jatuh ke tangan orang yang suka atau orang yang bergelut di bidang bisnis cemilan. Bisa jadi nasi sisa ini akan menjadi rengginang atau produk olahan lain ya. Begitu juga dengan yang suka di peternakan misalnya. Akan berbeda ceritanya nanti ya. Yang penting intinya adalah kalau misalnya ada nasi yang tersisa jangan dibuang, itu aja. Eman-eman. Kalau misalnya pemirsa yang kebetulan nonton yang tidak suka peternakan, tidak suka pertanian, kemudian yang tidak hobi bergelut dalam bisnis cemilan, dan bingung dengan nasi sisa yang ada di rumah, ya dicari tetangga yang suka pertanian, kemudian disedekahkan saja ke tetangganya ya. Atau mulai saat ini bagi pemirsa yang tidak suka bertani tapi punya pokok tanaman atau punya pohon buah dan apa di rumah itu kan, nasi sisanya dengan nanti diolah sedikit, cemplungin ke air gitu, tambahkan air, kemudian udah diperam aja di situ, peram aja di situ, nanti 2-3 hari atau 1 minggu berikutnya siramin ke tanamannya, kan lebih bermanfaat ya daripada dibungkus dibuang terus ke penampungan sampah sementara, dan di tempat penampungan sampah sementara nanti akan menjadi busuk dan aromanya jadi tidak sedap. Baik pemirsa, khusus bagi pemirsa yang hobi bertanam atau hobi melakukan kegiatan pertanian di pekarangan rumah atau di sawah ya. Hari ini saya ingin mengajak pemirsa untuk mengumpulkan nasi-nasi sisa dan nasi sisa ini nanti
kira-kira akan dimanfaatkan untuk apa saja. Karena nasi sisa ini selain bisa dimanfaatkan untuk pupuk, ada juga manfaat-manfaat lain yang bisa didapatkan dari mengolah nasi sisa ini ya pemirsa ya. Apa saja produk olahan yang bisa kita dapatkan dari nasi sisa ini? Tetap ikuti videonya sampai selesai, jangan setengah-setengah, karena setengah-setengah akan membuat Anda sakit perut nantinya. Canda pemirsa, maksud saya kalau setengah-setengah nontonnya itu informasinya atau ilmu yang didapatkan juga akan separuh-separuh, jadi nggak enak memang ya. Kalau separuh-separuh itu memang nggak enak, setengah-setengah nggak enak. Ya, jadi pemirsa, nasi sisa ini bisa kita olah atau kita manfaatkan untuk berbagai hal yang di dalam dunia pertanian ya. Salah satunya adalah yang sudah ada di depan saya ini. Ini adalah jamur trichoderma. Dan nasi sisa yang ditumbuhi jamur trichoderma ini adalah satu dari sekian banyak manfaat yang bisa kita dapatkan dari si nasi sisa ini pemirsa. Iya pemirsa, selain nasi sisa ini juga bisa kita gunakan untuk media untuk menumbuhkan jamur-jamur yang menguntungkan kita ini. Nasi sisa juga bisa kita buat sebagai pupuk organik cair ya. Ya, berikutnya selain pupuk organik cair, pemirsa juga bisa memanfaatkan nasi sisa ini untuk bahan membuat mol atau mikroorganisme lokal. Iya pemirsa, sebenarnya banyak hal yang bisa dilakukan dengan memanfaatkan nasi sisa ini ya pemirsa ya. Tapi saya hanya menyampaikan yang sudah saya lakukan saja, dan yang menurut saya pemirsa juga cukup gampang melakukannya. Itu yang saya sampaikan. Jadi nanti kalau saya menyampaikan hal-hal yang kira-kira agak ribet sedikit, biasanya pada malas ya. Jadi saya hindari. Oke, intinya itulah yang bisa pemirsa lakukan, yang paling sederhana dan paling mudah, yang kira-kira tidak bikin ribet, dan pemirsa juga memanfaatkan nasi sisa yang ada di rumah itu tidak bingung-bingung ya, tidak malas terutama. Jadi itu ya pemirsa ya. Ya, mudah-mudahan informasi yang sedikit ini bisa memberikan manfaat ke pemirsa. Tetap mereka dan menjadi buah yang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.